Beralih ke informasi lainnya pemirsa, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang naik hingga 15% jelang libur Nataru. Tercatat penumpang hari ini mencapai 165.000 orang. Kepadatan penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Ratusan personil disiagakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Dengan tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, serta Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan ramcek atau uji kelayakan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serta upaya menjaga keselamatan penumpang saat di perjalanan. Guna memberikan kenyamanan dan keamanan serta mengantisipasi terjadinya insiden kecelakaan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan uji kelaikan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat kendaraan, roda hingga bagian rem. Di momen Natal dan Tahun Baru ini, di Sub Kota Bandung menyiapkan 155 armada reguler. Kita baru 2 armada ya. Dari 2 armada itu tentu lolos untuk di jalan dan operasional. Kalau di sini kami menyediakan armada untuk event Nataru dan Nataru berikut Natal 2025-2026 ini kami menyediakan sebanyak armada 165 armada reguler. Terutama armada bantuan atau armada cadangan bila mana itu terjadi penumpukan di dalam terminal, kami mengeluarkan dari bersama dengan Baris Damri sebanyak 10 buah. Pemeriksaan akan terus dilakukan setiap hari untuk memastikan kelaikan armada untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Tidak hanya itu, jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mulai mengalami peningkatan. Sejak pagi hari, kepadatan kendaraan sudah terlihat, meski secara umum arus lalu lintas masih terpantau lancar. Sejak pagi hari, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah terlihat di sejumlah titik, namun hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau padat namun lancar, baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk mengisi masa libur Natal dan Tahun Baru. Petugas terus melakukan pemantauan intensif guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Para pengendara diimbau untuk tetap waspada, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan para petugas. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, 4 pelabuhan di Banten bersiap untuk melayani perjalanan calon para penumpang. 4 pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Merak, Ciwandan, Bandar Bakau Jaya, dan Krakatau Bandar Samudra. Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan menyiapkan 4 pelabuhan di Banten untuk mengangkut penumpang. Salah satunya adalah Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang memiliki luas 20 hektar. Menyiapkan kantong parkir berkapasitas 1.500 kendaraan truk trailer yang dikhususkan mengangkut truk berukuran panjang hingga 12 meter dengan kategori golongan 7 dan 8. Kita sudah sinkronasi dengan ASDP, bahwa di ASDP pun sama kita juga menggunakan tiket online, dan kita juga tidak ada memisahkan kalau memang ada tiket online ASDP atau tiket perigi masuk ke BBJ nggak ada masalah, aman. Kita sudah koordinasi dengan BBJ, beliau mau naik tiket BBJ atau tiket
ekspedisi, itu nggak ada masalah. Dengan dimulai dibukanya 4 pelabuhan di kota Cilegon pada tanggal 19 sore kemarin, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan penyeberangan dan arus lalu lintas menjadi lancar. Kemacetan itu tidak ada, tapi perlambatan arus untuk masuk ke dalam wilayah pelabuhan karena memang harus prosedur dalam hal menjaga keamanan dari seluruh yang ada, yang pemangku stakeholder terkait untuk menjaga keamanan khususnya bagi pemudik maupun yang arus balik nanti. Jangan sampai kita menginginkan cepat tapi keamanan tidak terjaga dengan baik. Faktor cuaca saat ini masih menjadi hambatan saat berlayar, sehingga adanya penundaan pelayaran saat angin kencang dan gelombang tinggi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap dilaksanakan, namun secara sederhana. Hingga saat ini, Gubernur Pramono Anung belum putuskan secara rinci gelaran acara yang akan diadakan di Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru. Pramono menyebut perayaan pergantian tahun akan digelar secara sederhana. Sebagai kota global, Jakarta akan disorot oleh dunia. Oleh sebab itu, perayaan pergantian tahun tetap harus dilaksanakan. Perayaan Tahun Baru juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme warga di tengah berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Apapun Jakarta ini kan ibu kota negara dan Jakarta sekaligus kota global. Di seluruh dunia, momen Tahun Baru itu kan pasti akan diperbandingkan. Maka dengan demikian, walaupun nanti dalam kesederhanaan, pasti dalam kesederhanaan, yang jelas bahwa Jakarta tidak dalam kemeriahan, kemewahan, mungkin juga malah saya akan melakukan hal yang berkaitan dengan penekanan pada doa dan sebagainya. Tapi tetap harus ada penyambutan Tahun Baru, karena ini kan Jakarta, ini kan ibu kota negara, dan ini yang dilihat dunia, apakah yang akan dilakukan oleh Jakarta untuk itu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati penumpang. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dengan juru kamera Dede Rode. Ya Hadisti, bagaimanakah situasi terkini stasiun Pasar Senen di akhir pekan kali ini? Apakah sudah ada masyarakat yang bersiap untuk pergi berlibur? Dan apakah antisipasi ya, dari pihak KAI? Juga pemirsa terkait memasuki periode Natal dan juga Tahun Baru, penumpang di stasiun Senen Jakarta ini sudah mulai mengalami peningkatan pada hari ini. Nah, untuk hari ini saja pada pukul 9 pagi tadi data paling update menyebutkan bahwa sebanyak 34.000 lebih penumpang yang berangkat dari KAI Daob 1 Jakarta. Jumlah ini mayoritas berangkat dari stasiun Senen Jakarta sebanyak 14.000, kemudian 11.000 dari stasiun Gambir dan sisanya berangkat dari stasiun Bekasi dan stasiun lainnya. Kemudian terkait arus perjalanan di periode Natal dan juga Tahun Baru yakni pada tanggal 18 Desember lalu hingga 4 Januari nanti KAI Daob 1 menyediakan sebanyak 909.000 lebih tiket pada periode tersebut. Dengan rata-rata per hari akan ada sebanyak 50.000 tiket yang dapat dibeli oleh penumpang. Nah, kemudian hingga saat ini dari total ketersediaan tersebut sudah habis terjual sebanyak 518.000 lebih tiket. Artinya sudah terjual sebanyak 57% dari total ketersediaan. Dan hingga saat ini total tiket yang masih dapat dibeli atau yang masih tersedia ini ada sekitar 391.000 tiket yang dapat dibeli hingga tanggal 4 Januari nanti. Dan kemudian juga terkait mengantisipasi lonjakan penumpang yang mungkin terjadi pada Natal dan juga Tahun Baru ini, KAI Daob 1 Jakarta melakukan upaya penambahan armada kereta sebanyak 16 armada kereta tambahan yang akan berangkat dari stasiun Senen Jakarta dan juga dari stasiun Gambir, sehingga rata-rata perharinya akan ada sebanyak 84 perjalanan KA dari
dari KAI Daob 1 Jakarta. Dan selama periode Nataru ini ada sebanyak 1.733 perjalanan yang berangkat dari Daob 1 Jakarta menuju ke sejumlah daerah, yang mana ini menyebutkan mengalami peningkatan 10% dari tahun sebelumnya. Dan untuk itu KAI Daob 1 Jakarta ini tentunya menghimbau kepada para penumpang atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, kemudian juga memperhatikan ketersediaan tiket, karena untuk tiket yang masih tersisa ini tidak lagi banyak hingga 4 Januari nanti. Kemudian juga terkait puncak arus Nataru ini juga diprediksi akan terjadi 23, 24, dan 25 Desember. Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti dan juru kamera Yudi. Melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.